أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang penyembelihan ad-dabah, di mana menyembelih termasuk amalan ibadah yang sangat agung, di mana menyembelih merupakan suatu ibadah. Apabila dilaksanakan untuk tujuan karena Allah Subhanahu wa taala semata, maka penyembelihan itu termasuk ibadah dan amal saleh dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan menyembelih ini disandingkan dengan amalan salat, ibadah salat, hadirin sekalian. Sebagaimana Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah, sembelihlah hewan untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah salat adalah ibadah fisik, sedangkan ibadah berkorban adalah ibadah harta. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan ya Muhammad kepada kaummu, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Rabbil alamin, Rabb yang memelihara alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah pertama ya dari kaum muslimin yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hadirin sekalian ada permasalahan. Ya. Bagaimana kalau penyembelihan itu dilakukan di tempat penyembelihannya orang-orang musyrikin? Maka tentu ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang muslim menyembelih di tempat penyembelihannya orang-orang musyrikin. Kenapa demikian? Karena khawatir nanti ada pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang musyrikin menyembelih ditujukan kepada selain Allah, ditujukan kepada berhala-berhala, kepada jin, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun bekas-bekasnya sudah tidak ada, tapi tidak boleh dilakukan di situ. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian menasihati seorang sahabatnya
Dikatakan di sini nazara rajulun an yanhar ibilan bibuana. Ada seseorang yang bernazar akan menyembelih seekor onta di Buana, suatu daerah, ya namanya Buana. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada orang tadi, faqala hal kana fiha wasan min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di Buana itu, di daerah namanya Buana itu ada berhala dari berhala-berhala orang Quraisy yang disembah atau orang Arab yang disembah waktu jahiliyah? Qalu la, tidak ya Rasulullah. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di sana pernah diadakan hari raya dari hari-hari rayanya mereka waktu jahiliyah? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufi binadrika. Maka kalau begitu penuhilah nazarmu, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh melaksanakan nazar dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, di sini ada pelajaran tidak boleh menyembelih binatang ditujukan untuk Allah, tetapi dilaksanakan di tempat yang dimana di situ orang-orang musyrikin dulu menyembelih binatang. Ya, khawatir nanti masih ada perasaan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini juga penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 107, 108, di mana Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abadan lamasjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya di sini, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk tujuan kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, maksudnya Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, surah At-Taubah 107, 108. Jadi ada kisah pada zaman Rasulullah, hadirin sekalian, orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan juga Abu Amir, ya Abu Amir Al-Fasiqi, dijuluki Al-Fasiqi. Orang-orang munafik di Madinah selalu membuat manuver-manuver berbahaya, ya, membuat fitnah-fitnah yang sangat kejam terhadap kaum muslimin, terutama terhadap Nabi. Di mana waktu itu mereka mendirikan masjid. Ya, tujuannya adalah sebetulnya untuk memecah belah kaum muslimin, untuk memprovokasi, ya, membuat agitasi politik, ya, untuk menyaingi Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Madinah, hadirin sekalian. Dan mereka mengatakan hal ini kepada Rasulullah. Mereka menginginkan agar Rasulullah salat di situ, untuk melegitimasi masjid itu di mata kaum muslimin, bahwa masjid itu dijadikan salat juga untuk Nabi, maksudnya Nabi salat di situ, ya, jadi tidak ada masalah. Padahal tujuannya mereka adalah untuk memecah belah kaum muslimin. Apakah ada, hadirin sekalian, masjid seperti itu di zaman sekarang? Ya, orang membangun masjid lillah tentunya. Ya, mungkin sekarang jarang seperti itu. Ya, mungkin ada 1-2 kalau zaman sekarang ini. Masjid yang digunakan untuk apa?
provokasi politik, ya, untuk mengadu domba, untuk memprovokasi jamaah, ya, memberontak dan yang lainnya. Ya, tapi jarang seperti ini. Di zaman Nabi terjadi, ya, sehingga masjid ini kemudian sama Allah dijuluki Masjid Dirar. Dirar itu yang membahayakan. Ya. Nah, Nabi SAW ketika diberitahu hal ini orang-orang munafik, Nabi husnudzon saja, prasangka baik. Ya, saya akan sholat di masjid kalian. Bagus mendirikan masjid, tidak ada masalah. Ya, tetapi jangan sekarang. Sekarang saya lagi punya urusan. Waktu itu Nabi lagi mau keluar untuk berjihad, untuk berperang bersama para sahabat-sahabatnya. Nanti kalau saya pulang, saya datang ke masjid ini. Nabi mengatakan seperti itu. Hadirin sekalian. Nah, ketika rombongan Nabi berangkat dan selesai urusan perang, pulang. Dalam perjalanannya, waktu pulang, orang-orang munafik menyamperi Nabi, mendatangi Nabi. Ya, kata Nabi, tunggu sampai aku datang ke Madinah. Nah, ketika Nabi dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu masjid sebenarnya bukan masjid dibangun lillah, bukan untuk Allah, bukan untuk zikir. Itu masjid digunakan tafriqan li sufufil muslimin, untuk memecah belah safnya kaum muslimin, ya, untuk tujuan kekafiran, ya, walaupun mereka mengatasnamakan kebaikan, walaupun mereka bersumpah di hadapanmu ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, hadza khair, hadza masjid lil islah, ini masjid tujuannya baik ya Rasulullah, untuk perubahan, ya, walaupun mereka bersumpah seperti itu, tapi tujuannya tidak baik. Tujuannya tidak baik. Maka Rasulullah tidak jadi untuk menuju ke masjid yang dikatakan oleh Allah Masjid Dirar. Bahkan Rasulullah mengirim pasukan kecil, ya, masuk Madinah lebih dahulu dan kemudian menghancurkan masjid itu. Orang-orang munafik kaget, ternyata yang datang pasukan militer, hadirin sekalian, dan langsung menghancurkan, ya, membakar masjid itu rata dengan tanah. Habis itu Rasulullah diberitahu, sudah selesai ya Rasulullah, masjid itu sudah hancur. Nah, itulah hadirin sekalian, tidak boleh sholat, ya, di masjid yang seperti itu selamanya. Ini disamakan dengan orang yang menyembelih binatang, walaupun atas nama Allah, ditujukan untuk Allah, tetapi disembelih di tempat atau bekas penyembelihannya orang-orang musyrikin. Tidak boleh, ya, sebagaimana sholatnya lillah misalnya, tapi sholat di masjid yang dikatakan masjid apa? Dirar. Itu tidak boleh. Ya, ini penulis menyamakan dengan menyembelih binatang di tempat penyembelihannya orang musyrikin, juga tidak boleh, ya, karena ini perbuatan yang melanggar syariat. Sedangkan kalau untuk nazar, menyembelih binatang kemudian di tempat yang di sana tidak ada penyembelihan hewan kaum musyrikin, maka tidak ada masalah. Kata Nabi, jalankan nazarnya. Apa itu nazar, hadirin sekalian? Nazar adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan aktivitas ibadah. Ya, pada asalnya bukan merupakan suatu kewajiban, dia sendiri yang mewajibkan dirinya. Ya, seperti seseorang mengatakan, kalau saya punya rezeki, nanti saya akan memberikan makan, minum kepada 50 orang anak yatim atau 50 anak yatim. Seperti itu. Maka ini nanti harus dilaksanakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya, di sini menunjukkan bahwa nazar salah satu bagian daripada ibadah, nau min anwa'il ibadah. Ya, maka nazar harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang bernazar untuk jin, ya, untuk sesuatu yang maksiat. Hanya saja hadirin sekalian, kita harus memahami bahwa nazar itu macam-macam. Ya, ada namanya nazar mutlak. Nazar mutlak, ya, yaitu nazar tanpa mensyaratkan
mengharapkan gantinya. Misalnya seorang mengatakan, saya bernazar karena Allah untuk berpuasa 3 hari berturut-turut tanpa minta ganti apa-apa. Ini namanya nazar mutlak. Yang kedua, ada nazar muqayyad, nazar yang mengharapkan gantinya. Misalnya seseorang mengatakan, saya bernazar kepada Allah untuk menyembelih seekor sapi apabila saya sembuh dari penyakit ini. Saya bernazar kepada Allah menyembelih seekor sapi, ya, kalau saya sembuh dari penyakit saya. Ini namanya nazar mutlak. Ya, nazar semuanya untuk Allah nggak ada masalah seperti ini dan harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka dosa. Untuk supaya dia tidak dianggap dosa harus membayar kafarah, denda. Dan denda tidak nazar namanya kafaratul yamin. Yamin itu maksudnya sumpah. Ya, dendanya sama dengan denda melanggar sumpah. Misalnya seorang mengatakan wallahi, demi Allah, atau tallahi, billahi, wa rabbul ka'bah, itu ucapan-ucapan sumpah. Ya, saya akan memberikan uang kepada fulan bin fulan. Ternyata dia tidak sampaikan itu, padahal dia sudah bersumpah, maka untuk membatalkan sumpah dia harus bayar kafarah. Kalau tidak dia berdosa. Nah, kafarahnya ini hadirin sekalian, apa kafarahnya? Yang pertama adalah dia harus membebaskan budak. Taib, tidak ada budak sekarang ini. Ya, maka dia harus memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Tapi saya tidak mampu memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Kamu harus menggantikan dengan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ini kafaratul yamin. Nah, orang yang tidak jadi melaksanakan nazarnya, maka dia harus membayar kafaratul yamin, yaitu denda seperti melanggar sumpah. Ya, seperti itu, membebaskan budak. Ya, kalau nggak ada budak, ya dia memberi makan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, walaupun tidak jadi dilaksanakan nazarnya, tetap harus membayar kafarah. Walaupun nazarnya maksiat, ya tidak karena kesyirikan misalnya, tetap harus membayar kafarah karena dia sudah menazar, tapi nazarnya maksiat. Misalnya kalau saya sembuh, nanti saya pukul temanku itu, ya, karena saya masih sakit. Coba kalau saya sembuh, saya bernazar, saya akan pukul teman saya. Ini kan maksiat. Nah, nggak boleh dijalankan karena maksiat, tapi tetap dia harus membayar kafarah, ya, walaupun maksiat. Barang siapa yang bernazar dalam rangka berbuat maksiat, fala yuti'hu, jangan dituruti nazarnya. Ya, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka jangan melaksanakan nazarnya itu, tapi tetap dia harus membayar kafarah. Kemudian hadirin sekalian, ada hadis dari Rasulullah SAW riwayat Muslim. Sebetulnya orang yang bernazar itu adalah dikatakan orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Ya. Tidak ada kebaikan di dalamnya, mau enggak mau, tapi dia harus menjalankan nazarnya itu sehingga dianggap sebagai ibadah. Tapi dasarnya kata Nabi, innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Ketika ada orang bernazar, Nabi mengatakan nazar itu sebetulnya tidak mendatangkan kebaikan, namun hanyalah sebagai sebab untuk mengeluarkan dari orang-orang yang kikir. Ya, makanya kalau tidak ada hal, enggak usah bernazar. Ya, kecuali dari orang yang kikir seperti itu. Kalau misalnya dia sakit, berdoa kepada Allah agar bisa sembuh penyakitnya. Tidak usah bernazar. Ya, walaupun nazar itu kalau dijalankan adalah merupakan ibadah kepada Allah, asalkan nazar itu memang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk kebaikan.
Bisa dipahami ya. Kemudian tentang tujuan nazar itu ada dua macam juga, yaitu bernazar karena Allah dan bernazar kepada selain Allah. Bernazar karena Allah sudah kita sebutkan contoh-contohnya tadi. Nah, bernazar kepada selain Allah. Contohnya apa? Bernazar ditujukan kepada selain Allah. Misalnya begini, saya bernazar kepada atau karena ya Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, dengan puasa selama 1 hari. Saya bernazar karena Syekh Abdul Qadir Jilani ya dengan cara berpuasa selama 1 hari. Nah, dia bernazar karena Syekh, ya bukan karena siapa? Allah. Walaupun nazarnya itu ibadah, puasa. Nah, ini juga tidak boleh, bahkan ini masuk dalam kesyirikan, hadirin sekalian. Al-ibadah li ghairillah, ibadah kepada selain Allah termasuk ibadah, tapi ibadah ya syirik. Begitu juga hadirin sekalian, nazarnya karena Allah, tapi ibadahnya selain Allah. Misalnya gini, saya bernazar karena Allah, ya, tapi aku akan berkurban, ya, di kuburannya, misalnya Kanjeng Sunan Ampel, misalnya, ya seperti itu. Nazarnya karena Allah, ya, tapi ibadahnya, ibadah kurbannya itu di mana ditujukan untuk Kanjeng Sunan Ampel. Kurbannya itu ditujukan untuk kuburan Kanjeng Sunan Ampel, wali Sunan Ampel, seperti itu. Ini juga bagian kesyirikan. Ya. Begitu juga misalnya hadirin sekalian, nazar karena selain Allah. Ya, nazar untuk selain Allah dan ibadah untuk selain Allah juga, ini tambah. Misalnya begini ucapan sholat, saya bernazar karena Nyai Roro Kidul misalnya, dengan melakukan sedekah laut untuknya, sedekah bumi untuknya, misalnya seperti itu. Ya, di masyarakat sampai sekarang hadirin sekalian, istilah sedekah bumi, sedekah laut itu ada. Kalau yang melaksanakan ini orang-orang Hindu, orang Buddha, ya kita tidak mempermasalahkan karena itu keyakinan mereka, agamanya mereka selain Islam. Tapi menjadi masalah kalau dia seorang apa? Muslim. Ini sangat disayangkan. Ya, ini sedekah bumi ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapatkan kebaikan, tapi dianggap syirik akbar. Ya, syirik akbar. Nah, ini pentingnya kita mengetahui tentang apa? Hal yang berkaitan dengan nazar. Ya, jadi intinya nazar ada 2 macam. Yang satu dibolehkan, yang kedua tidak dibolehkan. Yang dibolehkan ditujukan karena Allah, ya, dan yang kedua ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau dalam rangka maksiat. Kalau dalam rangka maksiat tidak sampai syirik, ya, tidak sampai syirik, tapi tetap dia harus membayar kafarah. Membayar kafarah, yaitu kafaratul yamin, bukan kafarah orang yang berpuasa kemudian dia mokel di puasa Ramadan, ya, tanpa sebab. Dia kuat, tapi kemudian dia tidak puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau tidak ada perbudakan, dia harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Ya, kalau enggak mampu dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, syahraini mutatabi'ain. Sebulan aja enggak kuat, apalagi 2 bulan. Ya sudah, ngasih makanan kepada 60 orang miskin. Seperti terjadi pada zaman Nabi, tiba-tiba datang orang, ya Rasulullah, waqa'tu fi imra'ati. Aku mencampur istriku ya Rasulullah. Ini di bulan Ramadan. Ya sudah, kamu harus bebaskan budak. Saya tidak mampu ya Rasulullah beli budak. Ya sudah, kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Saya tidak mampu ya Rasul. Terus terang saya tidak mampu. 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja kayak gini, ya apalagi 2 bulan. Ya sudah kalau gitu. Kamu harus
memberikan makanan kepada 60 orang miskin, sittina miskina. Saya tidak mampu ya Rasul. Rasul diam sudah. Tiba-tiba nggak lama ada orang Ansor pergi, kemudian bawa kurma 1 karung. Ini ya Rasulullah, kasihkan orang tadi. Mana orang tadi itu yang harus bayar kafar? Saya ya Rasul. Nih, kasihkan ke orang kampungmu, orang-orang miskin untuk 60 orang. Ya Rasulullah, di kampungku itu yang paling miskin saya ya Rasul. Ya, tidak ada orang miskin kecuali saya. Bingung Rasulullah. Ya sudah, ambilan untuk keluargamu, untuk istrimu sudah. Jadi orang ini dapat double. Sudah enggak puasa, dapat apa? Kurma lagi. Ya, sak karung. Hadirin sekalian. Nah, ini adalah kafarah bagi orang yang tidak berpuasa secara sengaja di bulan Ramadan. Tapi kalau kafaratul yamin beda. Ya, melanggar sumpah atau melanggar nazar, yaitu membebaskan budak, kemudian kalau tidak mampu dia harus memberikan makanan kepada 10 orang miskin, dan kalau nggak mampu dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, kafaratul yamin untuk maksiat. Tetapi kalau nazar untuk kesyirikan tidak usah bayar kafarah. Kata para ulama, nazar dalam rangka syirik tidak usah kafarah dan tidak usah dijalankan kalau dia sudah faham. Ya, tidak usah kafarah. Ya, kemudian tidak usah dijalankan. Kalau nazarnya itu dalam rangka kesyirikan, seperti bernazar untuk Nyai Roro Kidul gitu ya, menyembelih gitu, atau sedekah laut seperti itu, dia bernazar kemudian diberitahu orang tidak boleh seperti ini, maka tidak usah dijalankan dan tidak usah membayar kafarah. Ya, seperti itu. Nah, inilah hadirin sekalian penjelasan tentang nazar. Ya. Sampai di sini Islam memberikan kepada kita penjelasan. Agama Islam ini luas sekali. Agama yang dibawa oleh Nabi ini justru kebanyakan memberikan Busyra, basyiran. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sungguhnya kami mengutus kamu itu sebagai saksi dan sebagai mubasyirah wa nadhira, didahulukan basirah, mubasyirah, kemudian baru nadhira, peringatan, tapi dahulukan memberikan kabar gembira. Jadi apa yang diucapkan Nabi ini kabar gembira. Nabi menyuruh umatnya untuk wudu, dikasih kabar gembira bahwa wudu itu bisa membuat orang masuk surga, bisa diampuni dosanya. Nabi memberikan kabar gembira bahwa orang yang sholat begitu juga bisa masuk surga dan diampuni dosanya. Ya, Nabi memberikan kabar gembira bahwa orang yang berpuasa itu diampuni dosanya yang telah lalu dan masuk surga. Orang yang haji begitu juga diberi kabar gembira oleh Nabi bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah dan akan masuk surga. Ya, haji dan umrah, hadirin sekalian. Ya, jadi apa yang dikatakan Nabi ini adalah kabar gembira. Ya, seseorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, Nabi berikan kabar gembira barang siapa yang mengucapkan ini, maka 1 pohon ya di surga. Ya, kalau dia mengucapkan lebih. Begitu juga seorang mengucapkan subhanallah bihamdi. Ya, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan kabar gembira barang siapa yang mengucapkan surah Qul Huwallahu Ahad, sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Kalau 4 kali berarti dia seperti hatam Al-Quran. Yaqra Quran bikamilihi. Bas mujarrad yaqra 4 marrat min surati Ikhlas. Membaca 4 kali dari surah Al-Ikhlas disamakan dengan membaca Al-Quran. Hadi busyra. Islam ini selalu memberikan kabar gembira. Hadirin sekalian. Itulah Nabi. Risalahnya adalah kabar gembira, dan kabar gembira yang diberikan oleh Nabi yang lebih dahsyat daripada itu yaitu Al-Quran itu sendiri, Al-Quranul Azim. Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam min harf,
walakin aqul alif harf wa lam harf wa mimun harf. Satu huruf alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf dapat satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadirin sekalian, kabar gembira. Ya, siapa yang mengatakan Nabi itu begini, Nabi itu radikal, keliru dia. Nabi datang dengan membawa kabar gembira. Ya, barang siapa yang berjihad mati, maka dia mendapatkan surga, diampuni seluruh dosanya. Kemudian dia diberikan syafaat untuk bisa menarik 70 keluarganya juga masuk surga. Hadhihi busyrah, kabar gembira. Orang yang masuk Islam akan diampuni seluruh dosanya. Ini kabar gembira, hadirin sekalian. Sebagaimana Khalid bin Walid datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam," mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, doakan saya Rasulullah, karena saya ini dulu telah memerangi umat Islam. Tempat-tempat yang aku dulu memerangi umat Islam. Doakan agar Allah mengampuni. Maka Rasul mengatakan, "Ya Khalid, Islam mengampuni dosa-dosa sebelumnya." Hadhihi busyrah, hadirin sekalian. Basyiran wa nadhira. Ya, kabar gembira. Ya, Rasulullah mengatakan, berikan kabar gembira, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir lisannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dipastikan masuk surga. Ya, luar biasa. Semua untaian kalamnya, ya, marahnya, semuanya Rasulullah ini adalah busyrah, basyiran, hadirin sekalian. Rasulullah juga menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Ya, dia mengatakan apa? "Ya Mu'adz, basyir. Ya, basyir wala tu'assir. Yassir wala tu'assir." Berikan orang kabar gembira. Ya, ringankan orang, jangan membuat orang itu lari dari agama Islam ini, kabur dari agama Islam. Buat orang gembira. Kalau kamu masuk Islam begini, kalau mau sholat begini. Bahkan Rasul ketika datang orang yang sakit, diberikan kabar kesembuhan. Ya, dikasih kabar gembira untuk apa? Sembuh. Ya, bahkan kamu kalau sakit dosamu diampuni. Terus Allah mencintai kamu kalau kamu sakit itu. Subhanallah, Rasul memberikan kabar gembira walaupun ada orang datang mengeluh sakit. Dikasih kabar gembira oleh Rasul. Bukan menakut-nakuti, orang sakit datang, "Oh, bentar lagi kamu mati," ini kelihatan. Enggak lama. Kelihatan penyakitnya begini sudah banyak istighfar aja kan. Ya, ini enggak perlu seperti ini, hadirin sekalian. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia dicintai oleh sahabat. Hatta istrinya dikasih busyrah, dikasih kabar gembira. "Ya Khadijah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan rumah istana untukmu di surga yang terbuat dari emas dan permata, yang tidak ada kebisingan di dalamnya." Ya Khadijah, subhanallah. Nasihatnya Rasulullah itu basyiran. Anak-anak kita begitu juga, hadirin sekalian. Berikan kabar gembira. Ya, masa depannya berikan kabar gembira sehingga termotivasi dia. Begitulah Rasulullah, seorang pendidik yang baik. Ya, memberikan selalu kabar apa? Kabar gembira. Ya, memberikan kabar gembira kepada umat Islam. Ya, tahu kalian agama Islam ini, wahai para sahabat, akan mencapai kota, dusun, semuanya, setiap negara akan dimasuki oleh umat Islam. Agama Islam dan umat Islam. Sebagaimana siang dan malam mencapai bumi. Ya, tempat manapun yang dicapai siang dan malam, disitulah Islam akan datang. Umat Islam akan ada. Nabi memberikan kabar gembira, hadirin sekalian, dimanapun, walaupun di Rusia, di Cina, ya, di tempat-tempat yang mungkin mustahil umat Islam hidup, akan didatangi oleh umat Islam. Ya, di akhir zaman umat Islam
akan masuk ke seluruh penjuru dunia yang dilalui oleh siang dan malam. Ini kabar gembira hadirin sekalian, luar biasa. Maka sungguh aneh orang itu benci sama Islam. Sungguh aneh orang-orang munafikin itu, pura-pura masuk Islam tapi hatinya kufur, enggak suka sama Islam. Ngaku tok Islam, tapi enggak senang sama syariat Islam. Enggak senang dengan orang-orang yang memperjuangkan Islam. Ya, demi dunia. Maka keliru, agama Islam ini agama yang membawa kabar gembira, ya. Misalnya Nabi berikan kabar gembira kepada orang yang datang ke masjid. Man ghada aw raha ilal masjid. Barang siapa yang pagi harinya atau sore harinya, malam harinya selalu pergi ke masjid, adallahu manzilan kullama ghada aw raha. Maka sudah Allah siapkan istana di surga setiap datang ke masjid pada pagi hari maupun petang hari. Subhanallah, semua isi dakwah Nabi kabar gembira. Hadirin sekalian. Walaupun ada peringatan-peringatan, tapi kebanyakan didahulukan mubasyiran dulu, memberikan kabar gembira. Ya, supaya orang senang dengan agama Islam ini. Dan buktinya banyak orang yang masuk Islam karena isinya kabar gembira, tidak menakut-nakuti. Ya. Jangan bicara hal-hal yang menakuti. Bicara setan, gondoruwo, buat apa? Orang akhirnya takut semuanya ini. Ya, bicara masalah kekerasan, ya, coba berikan kabar gembira. Ya, baru setelah itu naziran, memberikan peringatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Inilah hadirin sekalian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.